lulus S1 ngurusin sampah, sama ya nggak marah-marah ya. Oh, jadi awal-awal agak skeptis ya? Iya, kayak lulusan S1 ngurusin sampah gitu, Mhm, ngapain gitu kan. Apalagi kayak di awal-awal pasti nggak kelihatan duitnya kan, kamu dapat mhm, apa ngurusin sampah mhm. gitu kan. Ketika industri kolaborasi dengan desainer, tidak semuanya bisa jujur gitu kan. Maksudnya kayak gimana tuh? Kan ada royalti, Oh, ada iya. mungkin kayak lebih, apa ya, open untuk kayak kritik, dapat invest, terus akhirnya kita bisa buka pabrik gitu kan. Mhm, Ketika, apa, pitch gitu ya, maksudnya kita mhm. ngobrol ketika opening kayak nggak kerasa nangis aja gitu kan. Oh, karena kerja keras ya, ngerasain banget gitu loh. Iya, iya, iya. Hai Famos Friends, selamat datang di Famos Figure, tempat di mana kita bisa ngobrol seputar bisnis, masa depan, dan desain bersama leader, founder, dan expert di bidangnya. Jika kalian suka dengan podcast ini, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan juga subscribe. Juga bagi informasi tentang podcast hari ini ke teman-teman kalian. Oke, hari ini kita kedatangan tamu seorang wanita, seorang pegiat lingkungan, dan entrepreneur di Surabaya. Sukriyatun Niama. Terima kasih udah datang di podcast kita. Iya, sama-sama. Makasih Mbak, udah diundang. Iya. Mmm, Panggilannya siapa nih? Niam, Niam? iya Niam. Oke, Niam, Niam ini lulusan desain produk ITS ya? iya, betul. Oke. Salah satu ini berarti ya, salah satu desainer yang berhasil bekerja sesuai linear dengan bidangnya. Iya, mungkin bisa dibilang seperti itu ya, walaupun nggak 100% mungkin. Iya, iya, karena mungkin sekarang lebih udah masih berkutat nggak sih di desainnya, desain prosesnya? Sebenarnya udah nggak terlalu sih, cuman mungkin ngedirect aja ya, gitu, ngedirect untuk, oke kita sekarang, kapan nih gitu untuk bisa launching produk, terus lebih ke strategi yang produk ini bisa fit ke market gitu sih. Oke, berarti sekarang kesibukannya apa nih? Sekarang saya sibuk ngurusin pabrik, Oke, operasional sama marketing sih, gitu. oke, karena Mhm. lagi bangun pabrik ya? Iya, habis bangun pabrik. Udah selesai berarti? Sudah Udah selesai. ini berarti udah produksi, udah mulai produksi ya? Sudah dari Maret sih Oh, itu. udah cukup lama ya. Mhm. Bangun pabrik sendiri tuh berapa lama sih? Sebenarnya kalau dibilang secara proses proper Mhm. bisa ya at least 6 bulan sih, gitu. Oke, Kita udah oke. dari November ya, dari November tahun lalu, gitu. Oke. Mhm. Berarti sekarang, pabriknya ada berapa tuh? Baru satu. Oh, ada satu aja, Iya, berarti satu dipindah aja. gitu maksudnya? Dipindah, iya betul. Oh, oke, oke. Terus Mhm. juga jadi researcher human centered design di ITS, bener nggak sih? Sudah enggak sih. Oh, udah enggak, oke. Jadi lebih fokus ke Robris juga ya sekarang? Iya, lebih fokus di situ. Oke. Boleh kita Mhm, agak cerita sedikit ya iya. tentang Robris? Mungkin ini agak pertanyaan yang berulang gitu, biar lebih banyak lagi kan yang tahu tentang Robris itu sebenarnya apa sih? Kalau sekarang mungkin, kita bilang Robris itu perusahaan yang kita mengolah sampah plastik jadi valuable product, gitu sih. Jadi home furnishing recycled plastik. Berarti fokusnya di plastik ya? Iya, gitu. Plastik, semua plastik? Belum semua plastik, tapi satu persatu lah ya, gitu. Oh, berarti emang material yang dieksplor itu plastik ya? Plastik waste ya terutama, gitu. Oke. Emang emang kenapa dengan karakter plastik waste ini sendiri? Mhm. Pertama, ya kita bilang plastik tuh super material ya, gitu. Kalau Oke. misal kita bilang, oke kita punya masalah besar nih dengan sampah plastik Mhm, gitu. Tapi kalau kita lihat secara material gitu ya sebagai anak desain produk, mhm, plastik itu kan super sekali gitu. Bisa tipis, bisa kuat, bisa tahan lama seperti itu dan itu mmm, bisa didaur ulang terus-menerus sebenarnya. oke. Tapi sayangnya kita tidak wise gitu kan ketika mengkonsumsi dan membuang itu, post consume-nya ini kurang wise, gitu sih. Jadi plastik tuh menurutku luar biasa gitu kan, bisa terus-menerus Mhm, even
Robris pun sekarang ketika udah diproduksi, kita masih bisa daur ulang lagi terus, kayak gitu. Oke, berarti yang di depan kita ini Mhm, didaur ulang lagi bisa gitu? bisa. Oh gitu, oke. Mhm. Berarti sebenarnya plastik itu juga salah satu material yang nggak akan, hilang gitu ya, nggak akan habis gitu, nggak akan susut gitu ya? Betul betul. Oh, oke oke. Sempet explore material yang lain atau emang langsung jatuh hati sama, "Ya udah plastik ini, aku fokus nge-explore plastik." Sebenarnya kalau aku sendiri gitu ya, punya concern sama lingkungan tuh udah dari kecil, Dari gitu kecil loh. tuh dari Dari SD? SD lah, heeh, Wow. gitu. Kenapa Karena tuh bisa concern sama itu, lingkungan? What makes you ah that way gitu? iya, pertama dari ayah, gitu. Karena ayah saya tuh guru SMA, tapi juga guru pembina pecinta alam, gitu. Jadi Mmm, dari kecil tuh sering banget diajak camping, gunung, mmm, gitu kan. Kayak udah cinta banget lah mhm sama mhm, Indonesia, gitu. luar biasa. Terus nah itu, terus akhirnya pas makin gede nih, begitu pengen main lagi ke tempat yang dulu, gitu, terus kayak, jadi banyak banget nih sampah plastik gitu Mhm dan aku pun orangnya suka banget jalan kaki gitu kan. Karena ya kalau misal deket even di Surabaya yang panas ini tuh pasti mhm jalan. Kalau jalan kaki itu pasti kita lihat ya kayak cuman jalan 10 langkah aja pasti udah ada sampah mhm yang kita mhm, temuin di jalan gitu kayak, oke, wow ini kayak masalah yang ya apa ya, kayak nggak ada ujungnya gitu kan sebenarnya. Kenapa kok terus-menerus kayak makin lama makin banyak bukannya mhm makin makin berkurang mhm gitu. Akhirnya kayak, kenapa sih masalahnya gitu. Waktu kuliah pengen cari tahu gitu kan, kenapa sih plastik ini, kenapa orang nggak aware. Ya itu kayak, ya udah ketika kita kebiasaan ya udah buang, terus nggak tahu kemana gitu kan, ya udah gitu orang tutup mata pokoknya buang aja gitu. mhm mhm, Itu sih kenapa akhirnya kayak ini nih, lebih urgent gitu kan masalah kita di sampah plastik oke. gitu. Terus kepikiran untuk, mengolah itu jadi barang baru, Mhm jadi furniture dan segala macam itu mhm. gimana prosesnya? Nah, waktu kuliah tuh aku cukup aktif juga di komunitas gitu kan, di Komunitas apa? komunitas lingkungan, Oh, terus oke. di apa ya, komunitas-komunitas penggerak sosial gitulah. Nah Mmm, terus, main juga ke beberapa bank sampah dari situ. Terus aku lihat ternyata di Surabaya ini udah cukup banyak nih bank sampah di kampung-kampung gitu, iya iya, banyak yang banyak. ya kan milah sampah dari rumah. Mhm mhm. Terus ada juga, waktu itu ke Jambangan tuh, ke Jambangan terus lihat kayak mereka tuh bikin kerajinan kan, kerajinan yang dari, apa, saset-saset, dari kresek dilipet gitu Mhm kan, mhm. jadi tas gitu. Itu kreatif gitu. Tapi sebagai anak desain produk gitu kan, Kayak lihat produk itu kayak, "Siapa nih yang mau iya beli?" iya iya iya. Mungkin, apa tuh namanya, buying value-nya gitu ya, Mhm nggak ada gitu mhm. ya, Iya. kurang lah gitu. Itu pun aku akhirnya coba tanyain gitu kan, "Bu, ini siapa yang beli?" Gitu. "Ya warga-warga, Mbak, kalau misal 17-an atau penilaian kampung hijau." Cuman ketika event itu aja, Iya iya gitu. iya iya. Jadi sebenarnya, kalau kita lihat orang-orang tuh udah ada ketertarikan untuk mengolah sampah ya, dari rumah tangga Mhm, aja udah tinggi, cuman mhm, PR-nya adalah nggak ada, apa ya, nilai jualnya gitu ya, mhm, yang mhm. mungkin ibu-ibu rumah tangga juga nggak aware tentang itu kan. Oke Betul. oke, terus terus gimana? Nah, terus dari situ kayak, wah ini siapa nih yang mau mau beli gitu kan. Sedangkan anak-anak muda yang aku lihat di komunitas itu tuh juga banyak sebenarnya yang pengen aware, Mhm. pengen baru baru pengen ya Iya gitu. Tapi iya kayak iya. nggak tahu nih Iya. itu harus ngapain. Dan dari situ kayak bisa loh sebenarnya kayak material ini kan material tadi ya balik lagi ke sifat material plastiknya gitu. Akhirnya aku Mhm. coba eksperimen ya Eksperimennya di awal dilelehin. itu kayak gimana sih? Penasaran karena kan sekarang udah by factory ya gitu Heeh. kan. Awal-awal tuh kayak gimana sih? Aku sama teman-teman kos, coba yuk ngumpulin, botol plastik waktu itu, kayak botol plastik lah yang emang sering kita konsumsi gitu kan. Ngumpulin, ternyata nggak sampai seminggu, satu kosan udah kayak pengepul gitu. Oke oke Gitu oke terus oke. Itu segala macam wow, plastik ya?
Awalnya botol kayak gitu? Oh, emang botol, botol aja? heeh, botol aja. Oke, terus? Terus kayak, wow banyak banget ini gitu, belum kosan yang lain, belum kota yang lain gitu. Mhm mhm. Akhirnya dari botol itu sih berangkatnya, aku potong-potong gitu kan, terus dibikin apa ya, coba itu kan kalau botol ada teksturnya ya, coba dipanasin, dilurusin gitu, bisa nggak Oh, gitu. Terus, oke. dilelehin, mungkin digunting kecil-kecil, dilelehin dilelehin kayak pakai lilin bisa ya, pakai kompor gitu, Mhm sampai mhm mhm. akhirnya ketemu pakai oven. Pakai Waktu itu, oven? pakai oven. Oven It siapa? oven beli beli oven. Ya agak niat ya gitu Oke, sih. tapi kan kamu kos ya? Ngekos. Oke oke, terus terus? Mhm. Ya udah akhirnya kayak, eee, kompor kosan itu aku pakai eksperimen, cuman Oke. teman-teman agak keganggu sih waktu itu akhirnya kayak, oke aku, angkat gasnya, aku beli kompor portable, aku coba di luar kos. Oke, jadi kayak jiwa eksploratifnya itu udah Mhm, dari lama banget sebenarnya ya? mhm, Itu mhm. kan bukan karena tuntutan tugas, bukan karena apa, Bukan, nggak ada urusannya sama kuliah kan? nggak ada sih. Emang based on curiosity aja berarti? Mhm, mhm. Oh, oke oke. Sepenasaran itu gitu. Iya iya, terus hasilnya dari explore-explore itu gimana? Nah, kalau dulu sebenarnya karena ngumpulinnya botol, akhirnya fokus di, botol itu kan yang, jenis plastiknya tuh PET. Nah, waktu Oke. dilelehin itu, nggak bisa leleh kayak sekarang ini, gitu. Dia masih kayak mengkristal gitu. Nah, mengkristal terus kayak sebenarnya bagus nih, gitu. Karena 2000 berapa ya itu, 2016 itu lagi tren banget resin, Iya semua diresin iya ya iya kan. iya, ada yang Heeh, flakes-flakes gitu ya, di iya, resin gitu. Terus gitu. terus? Akhirnya aku coba resin, gitu. Jadi untuk Mmm, ngebentuk jadi barang itu, mhm setelah aku lelehin jadi kristal gitu, terus mhm. aku resin. Emang bagus banget sih, Mmm, hasilnya kayak batu giok gitu. Tapi oke. ya begitu pameran kayak, "Iya bagus, cantik," gitu. Tapi ini udah daur ulang, terus pakai resin, resin bahan kimia yang nggak bisa Mhm didaur ulang, terus mhm. juga, beberapa orang bisa gatel gitu kan Iya kalau iya iya kena iya. resin, terus kayak gimana, akhirnya orang Mhm. kayak, "Ya bagus," tapi nggak mau beli gitu. Oke oke. Itu sih, akhirnya oke, Sampai akhirnya di formula yang berhasil tuh mhm. gimana Nah, nemunya? akhirnya kita mengeksplor semua jenis material yang lain. Gitu, jenis Mmm, material yang lain dan akhirnya yang sekarang kita pakai itu justru tutup botolnya, gitu. Terus mmm, kayak sampah dari PP ya, wadah-wadah kosmetik, wadah kopi-kopi cup itu, kayak gitu mmm. yang memang banyak, kita lihat lah ya, gitu. Oh berarti, kayak cup, eee, kopi itu bisa Mhm, didaur ulang ya? bisa bisa, Soalnya setahuku kan kalau misalnya dia ada print-nya atau kayak mhm. gimana itu nggak bisa? Bisa ya? Bisa. Justru, Oh, kayak kita kolaborasi sama, beberapa coffee shop itu, mhm kan memang ada sablonnya. mhm Ketika itu diolah jadi produk mereka sendiri, justru mhm. jadi signature sendiri buat Oh, masing-masing brand, oke 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 gitu. oke. Oke. Karena masih ada sablon yang itu jadi pattern gitu loh, Heeh heeh, gitu. berulang jadinya unik gitu Mhm, ya? Oke oke gitu. oke. Terus terus, setelah itu akhirnya, memasarkannya gimana? Maksudnya Mmm, setelah ketemu, oke ini bisa digunakan nih gitu. mhm. Terus, untuk jadi produk jadinya itu gimana? Nah, akhirnya, eee, waktu itu masih kuliah kan, akhirnya aku Mhm. nggak terusin nih, itu karena satu Oh. lain hal, terus timnya juga dulu ya teman-teman kosan sendiri Mhm gitu mhm. kan. Akhirnya waktu setelah lulus tuh 2018 gitu, Mhm. kayak sebenarnya mencoba bisnis lain dulu gitu, terus Apa sambil bisnis apa? macem-macem sih, cuma semuanya nggak survive gitu Oh, ya. apa yang di luar tentang, Mhm, environmental gitu? iya di luar environment lah gitu. Oh, dagang gitu? Dagang, heeh, terus, ya mencoba bikin ya macam-macam ya makerspace dan sebagainya, kayak gitu. Oh, tapi yang berkaitan sama produk juga atau gimana? Berkaitan sama produk gitu, Oh. masih ada lah gitu, berkaitan sama produk, berkaitan sama desain, Mhm kayak mhm. gitu. Terus akhirnya kok, belum ini ya, belum belum jalan dengan baik, Mhm. terus teman-teman tuh, pada ini nih, pada mention lagi gitu, mulai ada isu-isu lingkungan lagi gitu kan, 2018 Mhm teman-teman tuh kayak, "Mana nih Robris mana Robris?" Gitu, "Ayo mhm dong nih Robris bisa nih jadi salah satu solusi," gitu. mhm Cuman kan saya sendiri nih gitu mhm mhm. yang apa,
istilahnya founder Robris yang masih bertahan lah, gitu kan. Mhm, Kayak nggak mungkin nih sendirian, mhm. gitu. Terus akhirnya di beberapa event gitu kan, itu ketemu sama teman lama nih, teman SMP, SMA, Oke, gitu. Dia cewek juga, Tita namanya, terus dia kebetulan background-nya itu juga financial management, oke. gitu. Jadi kayak, ah, bisa melengkapi lah gitu, Mhm, dan dia mhm, memang punya concern yang sama gitu sama mhm. lingkungan, sih. Oke, terus akhirnya diseriusin. Berarti ini nggak ada Mhm, hubungannya sama tugas kuliah gitu-gitu nggak ada ya? nggak ada. Berarti emang, Mhm. pure dengan jiwa entrepreneurship dan cinta pada lingkungan gitu ya? Sekuat itu ya berarti ya? Oke, mantap. Tapi emang aku, masuk Despro targetnya punya bisnis sih. Oh gitu ya? Tapi dari mana tuh? Maksudnya, Mhm, biasanya kan di-influence oleh orang sekitar, mhm, ngelihat orang mhm, tua atau kayak mhm. gimana? Maksudnya jiwa entrepreneur-nya tuh didapat dari mana? Kalau jiwa entrepreneur mungkin dari, saudara mungkin ya, gitu. Saudara ada yang punya toko, kayak gitu, punya bisnis, kayak gitu sih. Terus mungkin bukan lebih ke jiwa entrepreneur-nya, tapi, kreatifnya ya. Jiwa Mmm, kreatifnya itu dari ibu sih, oke, gitu. Kalau ibu kan guru juga, tapi kayak mhm, di sela-sela kesibukan tuh ya dagang gitu, tapi ganti-ganti ya mhm, mhm. jualannya, kayak gitu. Oke, terus, akhirnya muncul produk pertama tuh apa? Produk pertama waktu itu jam jam meja Oh jam jam, meja, mhm. oke. Kenapa tuh bikin jam? Sebenarnya random sih, serandom Random? kayak oke eksperimen, terus habis itu jadi lempengan gitu kan, kayak, "Ini jadi apa ya?" Terus kayak dari ukuran itu, "Oke nih kayaknya, bikin jam meja deh," gitu. Oke, tapi kan kalau Mhm, dilihat-lihat dari 2018, sampai mungkin booming-nya Robris itu kan 2021, mhm, 2020 gitu ya, itu kan mhm, cukup singkat ya. mhm, Makanya proses pengembangan produknya sendiri gimana? Untuk akhirnya, mhm, mungkin, stick dengan beberapa produk mhm, furniture gitu? mhm. Kalau awal tuh memang sebenarnya pengen mencoba banyak hal ya, nggak cuman furniture dan home decor doang. Cuman, balik lagi tadi menerima feedback dari banyak orang termasuk teman-teman komunitas yang begitu lihat, "Oh bagus nih," gitu. Mhm. "Tapi tolong dong bikin, produk yang nyerap banyak sampah plastik dan nggak Mmm, gampang dibuang lagi." Wah PR ya. oke. Oke, menyerap banyak tapi nggak gampang dibuang. Ya akhirnya furniture gitu kan jawabannya, gitu. Oke, tapi Robris tuh ada mentornya nggak sih? Dari awal tuh? Dari awal sebenarnya enggak, tapi karena, aku sama Tita nih sadar kita masih fresh grade gitu ya, Mhm, yang mungkin nggak punya pengalaman kerja yang, mhm, signifikan bisa dibilang. Jadi kita berusaha cari sih, berusaha kayak kita kurang di mana nih? Ayo cari, belajar gitu, webinar, datang seminar, kayak gitu-gitu. Sampai 2018 itu kita ngajuin, eee, apa ya, inkubasi lah gitu. mmm, Ngajuin inkubasi ke pemerintah, gitu. mmm, Itu sih. oke. Terus, ngajuin inkubasi itu apa yang didapat dari situ? Dapat grant pertama, dapat Oke, grant, terus kita akhirnya dapat inkubasi di dalam kampus UPN. mhm, Gitu, jadi kita dapat inkubasi, terus kebetulan memang di UPN ada kayak gudang kecil yang anggur, kita bisa produksi di situ, gitu. Jadi start punya karyawan di situ sih, oh gitu. berarti kayak, apa tuh namanya, alat pabrikannya itu, Mhm, eee, beli sendiri juga, nyicil gitu dari awal? Apa emang mhm. udah punya sebelumnya? Nyicil, iya. Awal kan pakai duit sendiri beli oven itu kan, beli Mhm, oven, terus cetakan ya ovennya masih ada sampai sekarang? udah nggak ada. Oh udah nggak ada, maksudnya nggak sejarah. Iya, sudah kayak mungkin fosil ya. Udah fosil. Iya, iya, iya. Itu, terus dari situ baru dapat grant itu, baru bikin nih gitu, kayak ya mesin kecil-kecilan gitu kan, mesin cacah gitu. Mhm, Terus dulu, mungkin ini nggak banyak yang tahu ya, mhm. Roblis tuh dulu bikin filamen 3D printing. Apa tuh filamen 3D printing tuh? Dia kayak tintanya buat 3D printer Oh, terus gitu, bikin sendiri bikin gitu? sendiri. Jadi dia Kenapa? kayak kayak benang gitu Heeh, bentuknya heeh. tapi tebel. Karena, saya tugas akhirnya
3D print, berhubungan dengan 3D print, Oh, oke. gitu. Pakai ya bikin prototype, bikin produknya tuh emang, apa ya, rapid prototype gitu kan, Mmm, kayak gitu, yang customize, yang emang harus pakai 3D print. Nah, dari situ lihat kayak wish-nya banyak, terus, memang kayak inovasinya tadi ya, kayak ngejar mhm. inovasinya ini apa nih gitu, karena ngajuin biasa ya kalau ke pemerintah kan selalu harus out of the box banget gitu Heeh. inovasinya. Bisnis yang biasa aja itu harus, indah gitu ya dikemasnya ya. Berarti kamu jago ya mengemas itu menjadi sangat, apa tuh, persuasif gitu untuk diinkubasi. Lumayan. Harus belajar banyak nih kayaknya. Cocokologi ya. Iya iya iya. Terus gimana tuh dengan, filamen itu tadi gimana? Nah, akhirnya bikin, udah berhasil nih gitu, berhasil, cuman ketika diaplikasiin dan dijual, di customer ini nih ada yang berhasil dipakai, ada yang suka gagal ketika dipakai ngeprint Oh, gitu. Terus kayak, wah heeh. masih nggak homogen, apalagi ya memang dari sampah gitu kan. Yang walaupun sebersih-bersihnya kita nggak tahu proses sebelumnya di pabriknya Mhm gitu. mhm. Terus akhirnya kita mencoba untuk maklun waktu itu, Mmm, maklun di, pabrik industri mhm. besar, tapi akhirnya mereka punya brand sendiri. Ya udah kita fokus ke Maksudnya home maklum decor. di, pabrik besar tuh gimana sistemnya? Maklun tuh kayak kalau sekarang kosmetik gitu kan nggak pure produksi Iya sendiri ya, white label gitu ya kan? heeh, ngeproduksiin di pabrik lain Heeh. gitu kan. Nah sama, kita mencoba untuk ngeproduksiin si filamen ini di pabrik lain. Oh, oke oke oke. Gitu, tapi akhirnya oke mereka berhasil, terus mereka punya brand sendiri dan akhirnya nggak pakai recycle gitu kan. Ya udah deh Mmm, kita let go, kita fokus ke home decor dan furniture-nya aja, gitu. oke. Terus berarti, filamennya nggak dilanjutin Nggak tuh? dilanjutin. Oke. Terus, untuk tahu apa, apa tuh namanya, Mmm, proses produksinya, tahapan-tahapannya itu berarti mhm. kamu eksperimen sendiri? Eksperimen sendiri, tapi di 2018 tuh udah ada komunitas worldwide, namanya Precious Plastic. Itu? Itu dia kayak komunitas mendaur ulang, tapi Mhm. emang kayak super DIY ya, maksudnya kayak DIY untuk recycle plastik, tapi mereka tuh open source untuk blueprint mesin-mesinnya, gitu. Jadi Oh, kayak ya mesin versi kecil yang kita build dari Grand itu mhm. kita ambil dari blueprint-nya Precious Plastic, gitu sih. Oke berarti Niam nih dari kuliah udah mulai tertarik, Mhm, explore-explore, setelah lulus kuliah mantap untuk nerusin Robris? mhm. Nggak Setelah ada ketemu Tita sih baru aku mantap untuk ketemu Tita nerusin. tuh kapan sih? Pas kuliah kan? 2018? Enggak sih, sebenarnya kan udah temen dari Oh, SMP berarti kan. udah lulus ya? Udah Berarti lulus. setelah lulus itu, iya enggak, terus ketemu partner yang pas akhirnya Mhm, ngelanjutin. mhm, Terus setelah itu, apa nih yang biasanya kan butuh validasi ya dari market kayak, mhm, "Oke ini diterima, kita bisa mhm, lanjut, mhm, ini kita bisa kembangin lagi," dan segala macam. mhm, Itu poinnya di mana sih kayak, dapat validasi ini kayaknya sesuatu dan kita nggak boleh mhm, menyerah sama ini gitu? mhm. Validasinya itu, justru ketika kita, kolaborasi ya. Jadi setelah ketemu Tita, aku ketemu lagi partner namanya Mas Handi. Mhm, Dia memang desainer produk profesional yang memang udah, apa ya, banyak bekerja sama dengan brand-brand besar dan pemerintah untuk ngembangin UKM mmm, seluruh Indonesia untuk bisa ekspor, oke ketemunya di gitu. mana? Ketemunya di CITC, di coworking sebelum kita dapat tempat Oke. di UPN itu. Oke, jadi poinnya juga salah satu Mhm, cara untuk kita nemu partner yang pas itu kolaborasi, mhm, networking, banyak mhm. main gitu ya. Kalau diem aja nggak akan dapet ya? Iya. Siap, lanjutin lanjutin. Gitu. Jadi pas ketemu Mas Handi ini udah pernah lihat nih, hal yang sama di Bangkok, gitu. Kayak, "Wah ini di Bangkok Mmm, nih udah ada, terus kayak di Indonesia belum ada, ternyata ada nih di sini, di out of nowhere tempat kecil yang kayak nggak ada yang orang yang tahu," gitu. iya iya Terus iya. kayak, "Ini harus dikembangin nih," gitu. Mhm Akhirnya dia mhm. ngajakin kolaborasi, bikin produk, waktu itu bikin kayak vas gitu. Terus, dari vas itu emang nggak masih nggak sempurna, akhirnya di-refine, di woodworking gitu. Mhm. Ternyata itu tuh sampai tembus pameran di Itali, Oke, gitu. itu produknya Robris tembus di Itali gitu?
mhm. bisa nyampe ke Italia itu gimana ceritanya? Itu dari Mas Handinya sih. Mas Handi dengan Masarin gitu? teman-teman heeh, desainer mencoba untuk daftarin ada, namanya Rosanna Orlandi Plastic Prize gitu. Mhm. Jadi kayak award, tapi ini galeri seninya Rosanna Orlandi di Oke. Italia, gitu. Terus wow, oke nih kayak excited banget tuh pertama Mhm. kayak, wah kita bisa sampai Australia gitu. Mhm. Terus juga akhirnya dari situ nyoba untuk, bikin stool. Stool yang, Famos pakai juga, ini Oh, salah iya satu iya. stool yang best seller sampai sekarang juga. Iya iya iya. Itu di situ tuh kayak Mhm. begitu kita bikin produk itu, Mhm. karena memang Robris bisa dibilang juga, ngawali gitu ya di Indonesia, di komunitas Precious Plastic tadi yang worldwide, Mhm. jadi dapat exposure-nya tuh langsung worldwide. Begitu kita Mmm. bikin furniture, kursi gitu ya, stool knockdown. Gitu Oke. kan. Knockdown itu otomatis kan secara sustainability itu lebih sustainable lagi gitu kan, udah pakai Mhm. recycle, knockdown gitu kan, lebih Sistem pengirimannya efisien juga efisien. gitu. Jadi kayak langsung highlight-nya tuh worldwide yang orang tuh banyak banget yang masuk dan, tertarik gitu. Oke. Walaupun tuh masih kayak nggak sempurna, nggak sebagus sekarang bahkan Mhm produknya, mhm. Mhm. gitu. Berarti tapi dari awal-awal tuh, mmm, udah ada cuannya nggak sih? Maksudnya kan kayak, kita gandeng partner Mhm, atau lagi kita nggak mhm, mungkirin ya kayak kita mau gedein usaha bareng itu mhm, kan harus ngelihat dulu ini ada sumber mhm. uangnya nggak sih di bawahnya. Apa sebenarnya kayak, join-nya itu berdasarkan hal lain gitu? Penasaran? Kalau Mas Handi sendiri sebenarnya dari sama ya, hal penasaran. Biasa kalau desainer pasti penasarannya luar biasa gitu kan. Oh, oke oke. Itu dari penasaran dan ternyata dari, eksplorasi materialnya itu yang bisa, apa ya, bisa tadi wow banget dan bisa dibilang Mas Handi ngelihat, aku dan Tita ini konsisten gitu, cukup Mmm. konsisten dan komitmen gitu. Mhm. Ketika kolaborasi, industri kolaborasi dengan desainer, tidak semuanya bisa jujur gitu kan. Maksudnya kayak gimana tuh? Kan ada royalti, Oh ada iya. mungkin kayak lebih, apa ya, open untuk kayak kritik gitu kan, Mhm. untuk terus bisa ngembangin ngembangin kurang, misal dikritik, "Ngembangin gini dong," terus kita mau ngembangin gitu, mau Benar belajar terus benar. terus terus, itu yang akhirnya kayak di akhirnya ketika terus kolaborasi sama Mas Sandi ini, akhirnya di 2021 itu kita offer untuk, "Ayo Mas join aja sebagai partner, sebagai owner di Oke, jadi nggak langsung Robris," on board gitu. gitu, nggak langsung ya? Nggak langsung, gitu. Oke oke. Terus, sekarang udah fokus sama, eee, plastik yang bisa diolah ini tutup botol aja? Sama cup cafe itu tadi ya? Iya, sebenarnya sesuai jenisnya ya. Kalau tutup Mmm. botol tuh HDPE, tapi nggak cuman dari tutup botol, ada wadah sampo, ada yang lain-lain gitu. Terus ada PP. Oh, oke. PP itu yang tadi dari gelas kopi, sedotan, Mhm. kayak gitu-gitu. Semuanya bisa diolah lagi? Bisa, pokoknya jenis plastiknya sih. PP, Oke. HDPE, sama LDPE ini dari tutup galon, Oh, gitu. oke. Jadi semisal nih, kayak Mhm, misalnya kita kita kan anak-anak suka mhm. ngopi gitu kan ya, ngopi dari berbagai tempat kan ya. Itu misalnya kita kayak kumpulin jadi Mhm, satu di kantor, terus kita, kita pengen dong bikin sesuatu yang kayak diolah lagi yang bisa jadi nggak tahu kayak totem atau jadi sign mhm, gitu mhm, di Famos gitu. mhm. Bisa nggak sih kayak diolah lagi gitu atau kayak harus ada syarat-syaratnya? Bisa banget. Bisa banget. Justru Robris kan sekarang banyak bekerja sama dengan coffee shop juga gitu untuk ngolah dan mungkin ini aku sedikit spill nih. Boleh boleh, spill yang banyak. Program program Robris tahun ini gitu yang Mhm akan launch sebentar sebentar lagi. mhm. Jadi, mungkin Famos bisa menjadi salah satu partner di program kita. Boleh boleh, kayak Jadi gimana tuh? kita punya program namanya Good Karma. Gitu. Oke. Jadi kita melihat dari tadi gitu kan, kayak orang nih, pengen nih gitu, memulai gitu, "Bisa Mhm nggak sih aku milah sampahku dan diolah mhm, sama Robris?" Gitu. betul. Nah, karena sebelumnya memang kita tidak punya facility itu, sekarang kita pengen memfasilitasi itu dengan movement Good Karma ini. Jadi Mmm, kita pengen distribute, eee, trash bin gitu ya, Good Karma bin ini, yang memang khusus sampah plastik, yang mungkin kita akan distribusi di ya tempat-tempat umum lah ya. mhm Harapannya memang ini benar-benar bisa ngubah behavior lah ya gitu ya, terutama untuk sampah plastik mhm. terpilah dan
harapannya bisa benar-benar kembali ke Robris dan terolah, gitu Oh sih. gitu, jadi sistemnya kayak ada wadah dari Robris, Mhm, kita masukin ke situ, nanti Robris mhm, ambil terus diolah lagi gitu? mhm, betul Oh, betul. tapi kan itu juga harus kayak terpilah kan? Kadang kan, Mhm, PR-nya dari orang-orang yang nggak terbiasa memilah mhm, sampah kan kita nggak tahu tuh, sampah mhm, itu ada jenisnya dan segala macam. Itu mhm, gimana? Maksudnya Robris sendiri yang akan memilah atau kayak mhm, kita harus dari awal aware tuh cuman kayak label botolnya dipisah, mhm. tutupnya doang yang masuk, apa kayak gimana? Sebenarnya kita nggak pengen terlalu meribetin ya, ketika kayak Oke. ini movement pertama kita ngajak sebanyak-banyaknya orang untuk mulai aware dengan sampah Mhm, plastik gitu kan. Kalau misal kita minta langsung bener-bener dipilah kayak bank sampah yang detail mhm, banget, mhm, itu pasti susah gitu. Kalau susah. kita yang penting ini sampah plastik gitu ya. Terus kedua tidak ada kontaminasi sampah organik. Misal kayak bekas minuman ya dibuang dulu Mhm, isinya, mhm, kalau misal itu bekas kopi atau minuman yang lengket ya dibilas, ibaratnya ya dibilas sama mhm. air baru dibuang, kayak gitu. Nanti pasti kita provide edukasinya sih, Oke, karena gitu. sebenarnya kita juga sempat kepikiran gitu loh, kayak Mhm, dulu awal-awal banget sedikit cerita ya, kayak mhm, pulang dari S2 gitu ya, dari mhm, luar negeri ke sini dengan kayak mindset di sana sangat, apa, aware mhm, tentang lingkungan gitu mhm. ya. Aku agak ambis tuh, kayak bagi nih tempat sampahnya jadi 3 gitu Mhm, ya. Tapi ternyata ya karena emang ada ada satu yang khusus general waste gitu ya. mhm. Kalau lu bingung ya udah masukin situ gitu kan. Oke. Karena kan yang terjadi adalah ketika dia bawa satu sampah tuh nunggu di depan tempat sampah kayak, "Masuk Dibuang di yang mana? mana Iya. ya?" Gitu loh. Jadi kayak, eee, anak-anak akhirnya exit-nya ke general waste gitu loh. Jadi Mhm, kayak, wah nggak seberapa working nih gitu. mhm, Kalau mhm, aku sendirian yang maksa itu mhm. kayaknya nggak nggak wise juga gitu Iya loh. iya. Karena ternyata juga untuk kita aware sama Mhm, masalah pilah sampah dan segala macam itu nggak bisa dipaksa kan. mhm, Harus mhm. ada kayak keinginan juga, terus Betul pengetahuan yang lebih juga betul gitu kan. betul. Akhirnya ya udah berhenti gitu loh. Mhm, mhm, Untuk ya udahlah mungkin belum timing-nya gitu. mmm, Terus akhirnya sekarang kayaknya kepikiran lagi nih, mhm, bagus kayaknya kalau karena kan kita juga ada coworking ya, mhm, maksudnya, banyak tamu juga dan mhm, segala macam. Bagus kalau misalnya sampah kita boleh nggak sih kayak mhm. diolahin jadi sesuatu gitu, ternyata nyambung ya? Mhm mhm. Oke, oke, keren, Bisa keren. bisa. Jadi Kayak mungkin gimana tuh sistemnya? pertama kita akan open dulu mungkin teman-teman yang punya tempat gitu ya kayak Famos, mungkin Mhm, teman-teman coffee shop untuk daftar dulu nih mhm, sebagai fasilitator ibaratnya gitu. Kita bilangnya Green Alliance gitu. oke. Teman-teman Green Alliance ini silahkan mendaftar untuk bisa dapetin, apa namanya, tempatnya. Gitu. Mmm, Baru nanti ya sembari proses kita produksi, kita siapin, bin-nya gitu kan. Dan, setelah itu mungkin di akhir tahun ya, mungkin start November sampai Desember itu baru kita akan distribute ke tempatnya teman-teman yang terpilih tadi, gitu. Karena mmm, limited ya, gitu. oke, oke. Tapi habis itu kayak ada batas minimum nggak sih untuk bisa Mhm. diolah lagi gitu? Mungkin sampahnya nggak cukup banyak gitu, nggak disuruh nyampah, nggak maksudnya kayak gimana, paham nggak sih kayak yang Heeh, diolah terlalu dikit, apa mhm. nanti itu sistemnya akan diambil dari fasilitator itu terus diolah jadi satu gitu? Iya, sebenarnya mungkin yang, agak teknisnya itu Mhm, kita berharap dari teman-teman fasilitator ini bisa, komit gitu ya, bisa komit untuk memastikan bahwa yang dibuang di sini nih tadi gitu kan, mmm, tidak tercampur dengan sampah organik mhm, gitu dan ini hanya plastik mhm, seperti itu dan mungkin, ada beberapa yang mungkin kita akan assess gitu ya, mhm, kayak apakah, berkomitmen untuk secara operasional kirim ke tempat kita gitu, atau kalau misal tidak, kita akan bantu untuk, konekkan dengan waste management, gitu. mmm. Teman-teman waste management yang memang udah, berpartner dengan Robris, itu kita bisa bantu konekkan, gitu. Berarti ada, untuk fasilitatornya sendiri ada kriteria tertentu selain, komitmen itu tadi? Selain komitmen sebenarnya nggak banyak ya, karena komitmen itu juga agak Iya, PR. pas loh. Kita paham kok, nggak mudah gitu milah sampah. Heeh.
Itu sih. Oke, jadi, ini akan di-trial dulu mulai minggu Mhm, depan udah bisa mhm. aktif. Jadi, Iya, itu mungkin akan diumumin juga ya lewat, platformnya Robris? pasti pasti. Oke oke. Ditunggu ya kalau gitu. Siap. Kita sangat tertarik soalnya. Tapi terlepas dari itu mungkin mau kita nggak lolos jadi fasilitator kayaknya kita tetap pengen melakukan itu gitu. Iya iya. Sempet collab juga kan waktu itu terakhir sama Mhm, Peggy Go yes. yang wow, jackpot. Kayak amazing gitu. Sempet ngerasa, "Keren nih aku," gitu gak sih? Jujur karena saya anaknya agak kudet ya, pertama kali kayak collab sama Peggy Goo tuh kayak heboh gitu kan, teman-teman tuh heboh gitu, terus, "Siapa sih Peggy Goo?" Saya tuh Mmm. gitu, kayak agak kudet ya anaknya, Oke terus oke. ternyata begitu, wow, gitu, kayak ini, apa, kesempatan luar biasa. Sebenarnya dapat itu nggak direct ya, nggak direct Robris sama Peggy Goo, tapi kita Mmm, ada partner yang mhm, masih berpartner sama sampai sekarang gitu, khususnya untuk ekspor. Ini namanya Space Available, mmm. dia base-nya Di di Bali ya? Bali, Mhm, ya di Bali, terus, memang ada koneksi lah dengan Peggy Goo, terus akhirnya kita kolaborasi bareng gitu. Dia mmm, base-nya kan kayak studio gitu ya, kreatif studio yang memang fokus di sustainability, mhm, stuff kayak mhm, gitu. Terus akhirnya, Robris yang emang support full di, plastiknya, terus mereka yang mengkonekkan gitu, yang bikin campaign-nya lah ibaratnya, terus mengkonekkan dengan Peggy Goo dan Peggy Goo, waktu itu berkontribusi untuk ngedesain nih, ngedesain si kursinya, oke gitu. oke, prosesnya sendiri gimana? Maksudnya kayak Peggy Gu-nya yang milih, "Ah, aku mau sama Robris," gitu, apa gimana sih? Maksudnya, "Ah, keren nih," gitu? Prosesnya sebenarnya, start di space available-nya gitu ya. Mereka, udah tahu dari Potato Head Oke, jadi yang sebelumnya. mengkurasi sebenarnya Space Available itu tadi ya? Mhm mhm. Jadi mereka main ke workshop, waktu itu main ke workshop terus lihat, seperti apa sih kesiapan kita untuk ekspor gitu ya, karena kan Mhm, fokusnya ekspor. Terus oke. habis itu trial, waktu itu ya sempet sempet luar biasa ya, kita kualitas improve dari pengalaman ekspor itu. Mhm mhm. Pertama Karena kan ekspor kualitasnya dan segala macam jauh sekali, iya iya. iya, Gimana itu. tuh? Pertama ekspor ke UK, di-reject semua. Itu kayak Itu berapa? Berapa yang udah diproduksi? ratusan, bisa dibilang, ratusan item udah Oke. sampai UK ternyata reject semua. Udah nyampe, udah Udah mendarat? nyampe, Oke. Kirim balik lagi? nggak kirim balik otomatis karena cost-nya pasti besar sekali, Oke. gitu. Ada beberapa yang masih, di Bali, itu, kita mikirin ya waktu itu untuk mungkin pakai, untuk instalasi atau produk lainnya lah, Mhm. kayak gitu. Terus, kita perpanjang untuk, partnership-nya, tapi itu bener-bener kayak quality requirement-nya kita bener-bener penuhin, Mhm. gitu. Tapi emang apa sih poin-poin besarnya itu yang Mhm. make it, kelihatan banget, "Oh kurang nih," gitu? Banyak ya. Dari finishing gitu ya, dari finishing produknya, Robris dulu nggak sehalus ini, gitu. Oke. Jadi Itu tahun dari berapa ya? finishing 2020 Oke. gitu. Terus dari finishing, kemudian detail gitu ya, kayak kalau misal coaster itu kalau dipakai ya nggak boleh goyang, kayak Mhm. gitu. Terus kalau Mhm. misalkan kita finishing masih, waktu itu masih pakai tangan ya, gitu, Mmm. masih handmade lah gitu, Mhm. masih handmade. Ketika finishing pakai tangan ya dilihat tuh nggak boleh nih sampai ada marking bekas amplas, goresan, kayak Keren. gitu. Tapi emang itu sih yang meningkatkan ini ya, quality Mhm, kita itu dengan mhm, dicoba dengan pasar luar ya, iya, karena kan pasti mhm, standarnya beda banget. Soalnya banget kalau sih, nggak salah yang aku tahu juga yang dipakai sebagai commercial furniture itu mhm, beda kalau di UK ya, itu beda mhm, sama yang dipakai di home furniture. Jadi, mhm, ada levelnya juga gitu. iya, Terus akhirnya mhm. itu diperbaiki lagi? Akhirnya, tadi ya lagi-lagi kenapa, partner kita open gitu ya Mhm, dan, mungkin customer juga yang kita akhirnya itu juga jadi company DNA ya bisa dibilang, keep mhm, keep learning gitu, mhm, mau terus belajar, mau mhm, terus improve, mhm. akhirnya ya udah datang gitu kan, di batch berikutnya dia bener-bener datang nge-QC sendiri, mana yang lolos, mana yang enggak,
gitu. Terus Maksudnya apa dari UK-nya atau dari dari space oh, available-nya, oke. itu datang ke workshop kita nge-QC sendiri, terus sampai ya ngomong, ke tim juga gitu kan, kenapa sih harus seperti ini? Mhm Kenapa, quality yang mereka pengenin seperti apa? Mungkin mhm ada ya ada insight juga mhm gitu kalau, mungkin dari segi, lingkungan kerja, workshop, apa yang harus mhm diperbaiki untuk bisa mencapai mhm quality itu sih. mhm. Sampai akhirnya, kita punya pabrik ya bener-bener kita improve sesuai standar yang, Mhm, lebih baiklah gitu. oke. Bicara tentang ekspor impor ya, Mhm dibedain nggak antara mhm. kualitas ekspor sama impor? Sebenarnya kalau lokal ya, mungkin lokal sama ekspor ya gitu. Kalau kita karena udah kebiasaan akhirnya dengan, ekspor, sebenarnya semuanya kebawa gitu, Mau nggak mau semuanya ya? kebawa Mhm karena susah juga ya, misal kita kayak sekarang kapasitasnya 1.000 gitu per mhm. bulan, terus habis itu setiap ada order, ini kualitas ini ya, ini agak Iya, PR sih. soalnya kan kayak aku tahu tuh kemarin tuh kayak batik gitu ya, itu kan ada Mhm yang ekspor quality, ada yang mhm lokal gitu mhm kan. Aku cuman mikir gitu, mhm. apa iya nanti lokal dikasih yang jelek-jelek gitu, terus yang bagus diekspor, kan sayang gitu Mhm kan. mhm. Kalau sekarang sih mencoba untuk semua standarnya sama Oke, gitu. Cuman memang, budaya ya, mhm kembali budaya kerjanya teman-teman di produksi itu kadang kayak udah saking sedetail itu, mereka tuh udah otomatis aja gitu. mmm, Otomatis, ketika memang, ordernya dari space A atau mungkin order dari ekspor gitu ya, mereka teman-temannya udah otomatis kayak ekstra detail ngerjainnya, mhm mhm gitu. mhm. Tapi kan pasti ya kita nggak bisa mungkirin ya, kurs dan segala macam harga Mhm jualnya pasti beda juga dong, mhm. atau sama? Enggak ya? Kalau sekarang ya, sama sebenarnya karena ekspor pun itu wholesale ya jatuhnya, Oh gitu, gitu, bukan bukan harga retail kan, retail. gitu sih. Oke Jadi oke. jatuhnya ya mirip lah ya sama harga dalam negeri gitu, kecuali mungkin edisi-edisi tertentu yang kayak tadi gitu, eksklusif kolaborasi sama Peggy Goo, jelas Mhm. harganya beda gitu kan, karena Oh, Peggy Goo. oke oke. Tapi produk yang emang Mhm, di-develop sendiri sama Robris originally itu ya mhm, sama pada dasarnya mhm, dengan kualitas yang udah dicek juga gitu kan? mhm, mhm. Oke oke. Mmm. Karena aku suka banget loh sama pattern-nya yang Peggy Goo tuh prosesnya gimana sih? Maksudnya pattern yang kursi itu tuh Mhm, emang, dieksplor sendiri mhm. khusus atau gimana? Itu sebenarnya, pengembangan ya, awal-awal Robris tuh pengen ini tuh kan kelihatan kayak marmer, ketika kita Mhm, mencoba riset market tuh orang pertama datang tuh kayak, "Apa ini Mbak, ini marmer ya?" Gitu, kayak, mhm mhm, "Bukan, ini sampah plastik loh, mhm. wow," gitu. Nah, itu tuh, akhirnya kita mencoba bikin marble, terus ngecoba nge-blend gitu kan manual, tapi lama-lama karena mas-mas produksi capek gitu ya, jadi ya udah kayak asal aduk, tapi Heeh. akhirnya jadi malah kayak batik gitu, kayak pattern yang Oh. dipakai itu. Oke oke, karena itu keren banget sih, nggak Mmm. bisa ya? Harganya mahal, tapi boleh ya? Maksudnya kalau kita itu tuh masih diproduksi nggak sih yang kayak kursinya Peggy Gua itu? Masih, tapi untuk pattern itu kita memang eksklusif sama Space Available ya. Gitu, jadi Mhm. kalau purchase lewat sana gitu? Iya, betul. Oh, oke, nabung dulu deh kalau gitu. Karena kemarin harganya agak mangap ya. Iya 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 Mhm, iya. Terus, masalah itu tadi juga, produk itu, eee, termasuk yang apa tuh namanya, yang best seller, terus mhm. produk-produk yang lain itu dilindungi oleh hak cipta juga nggak sih? Kalau kita sebenarnya secara desain masih belum ya, karena kita rasa kayak dengan cepatnya Mhm. perkembangan zaman, kayaknya harus cepet juga Iya gitu iya untuk iya. inovasi gitu, terutama di desain. Mhm. Jadi ngelihat prosesnya panjang, terus masa berlakunya juga kayak dari kayak misal kita dapet, tapi masanya tuh kayak udah tinggal berapa gitu, kayak masih belum sih. Yang justru kita lagi kejar untuk paten gitu ya, itu di prosesnya gitu. Kemarin kita pengen mematenin di Mmm, pattern. harus cepet itu, sekarang. Kita pengen matenin di pattern, tapi pattern nih karena memang kita bukan pakai mesin yang Mhm. bisa sama persis Iya iya. ukuran lebar kali panjangnya, Mhm.
ya akhirnya nggak bisa gitu, kita konsul ini nggak bisa dipatenin, tapi Mmm, secara, apa ya, proses. secara bukan kayak ada hak cipta, ya Mhm. secara hak cipta itu udah jadi milik Roblis, udah dilindungi lah karena kita udah Mmm, publish, kayak mhm, gitu. Itu dari kementerian ya, dari mhm, Hakinya seperti itu, yang justru kita pengen patenin itu prosesnya gitu. Proses, kita bikin material ini gitu, jadi mhm, si mhm, materialnya ini yang pengen kita patenin sih, mhm, gitu. mhm, mhm. Soalnya kan sebenarnya juga kayak motif-motif gini tuh kalau di interior tuh sama kayak apa sih, teraso kayak Terrazzo, gitu-gitu mhm, kan, ya. mhm. Cuman emang, harus itu salah satu penting nggak sih sebagai seorang desainer tuh untuk Mhm. melindungi ciptaan kita gitu. Karena Betul nggak betul banyak betul. yang aware juga sih Mhm menurutku, karena mhm. di Indonesia juga mungkin orang-orang ya, apa ya, kebanyakan mungkin ATM gitu ya, Mhm, tiru mhm, modifikasi dan segala macam, mhm, akhirnya nggak mikirin, mhm, kayak gitu-gitu gitu. mhm. ATP sih kayaknya. ATP itu apa? Amati tiru plek-plekan. Nggak ada ya proses modifikasi itu ya? Nah ya maksudnya sudah dari kos-kosan kita nge-explore dan segala macam itu aku, harus ngerasa kayaknya emang Mhm, butuh ada aksi untuk melindungi mhm. secara legal Iya gitu. sih, betul sih. Apalagi kan sekarang sudah di-invest ya kan, Iya. pasti Iya. ini harus ada level up dong. Iya iya. Iya, Mmm. berarti kita masuk ke bahas investment nih. Waduh, mulai berat nih. Iya, eee nggak ada yang nyangka kan dari kos-kosan gitu kan, ngeksplor beli oven sendiri, terus akhirnya, udah ngekspor, terus habis gitu, banyak investor yang tertarik dan segala Mhm. macam, terus diinvest, itu rasanya gimana sih? Pengen tahu dulu nih rasanya gimana? Rasanya wow, wow, pol-polan. Iya Kayak loh, iya sih, kadang tuh kalau misal kayak kemarin gitu ya udah, dapat invest, terus akhirnya kita bisa buka pabrik gitu kan, mhm, ketika apa, pitch gitu ya, maksudnya kita mhm. ngobrol ketika opening kayak nggak kerasa nangis aja gitu kan. Karena kerja keras ya, ngerasain banget gitu loh, iya iya iya. Gitu, kayak wow luar biasa sih. Saya kayak apa ya, kita nggak expect kan sebenarnya Robris, nggak expect untuk di-invest karena kita merasa ya kita masih bisa lah gitu muter walaupun sangat pelan gitu ya, Mhm, mhm, sangat pelan gitu kan. Tapi akhirnya kayak oke, banyak banget yang approach dan ketika kita ketemu, BIC ini yang value-nya sama di sustainability kayaknya, timing-nya pun pas, oke nih kita open untuk invest gitu. mhm. Tapi berarti, menurutku itu proses yang mungkin semua business owner juga rasain ya, kayak Mhm, ngerasa untuk, "Cukuplah aku gini dulu," gitu, mhm, untuk nggak usah diinvest dan segala macem, kan mhm, proses ya. mhm, Sampai akhirnya ya mungkin ngerasa ready to upskill gitu mhm, kan. mhm, Apalagi mungkin kita ngerasa, oh belakang ini berantakan banget, mulai dari kayak manajerial, mhm, terus apa tuh namanya, financing dan segala macam, kayaknya mhm, cukuplah buat aku sendiri gitu. mhm, Terus akhirnya berarti pada saat ngerasa sreg untuk di-invest dan segala macam, itu banyak hal yang juga harus dirapiin dong? Atau emang, dari awal emang udah rapi, udah prepare gitu untuk masuk investor? Karena kan memang akan ada banyak hal yang berubah kan di balik layar gitu. mhm, mhm, Kayak gimana mhm, sih? Maksudnya karena kan banyak juga yang teman-teman yang masih ngerintis dan segala macam mhm, itu pengen punya gambaran gitu loh. mhm. Bener sih, sebenarnya banyak banget yang akhirnya dikejar untuk dirapihin gitu kan. Oke, Kayak, investor tuh udah banyak yang approach bahkan dari, 2019 oke. gitu. Dari Padahal awal Robris tuh baru berdiri nggak ada apa-apanya. 2018 ya? Iya, heeh, Oke, keren dong. gitu. Kayak udah ditawarin tapi kayak nggak dulu gitu kan. Terus 2021 pandemi justru kita makin growth gitu kan, Oke, makin growth karena orang makin banyak yang aware dan sebagainya gitu. mhm, Terus makin, banyak lagi gitu ya investor yang mungkin mulai concern dan nawarin gitu. Cuman ya
lagi gitu, kayak aku background-nya desain gitu Mhm kan, kayak mhm. bukan keuangan, Mhm. terus kayak apalagi investment gitu Kak, apa nih gitu, mainan apa ini Mhm gitu, mhm. kayak nggak paham sebenarnya. Terus begitu, eee, investor yang BIC ini approach itu nggak cuman kayak, "Aku mau invest dong," gitu enggak, tapi Enggak. kayak, "Kamu perusahaannya kondisinya gimana?" Gitu, kayak di-assess gitu loh, dan apa yang kamu butuhin, kayak gitu-gitu. Dan akhirnya kita dapat nih, 1 partner tambahan Robris yang sebelumnya kita rekrut sebagai, finance finance team, dan ternyata bisa membantu Robris cepet banget. Dalam 3 bulan kita ngerapihin keuangan dari tahun 2020 ya, dari 2019 bahkan, dari mulai jualan sampai 2022 itu dirapihin. Tunggu tunggu, berarti sebelumnya nggak ada tim finance gitu, apa gimana? Sebelumnya kan bener-bener sampai 2021 itu semua di-handle aku sama Tita doang berdua. Keren. Sampai 2021 ketika Tita lahiran gitu Mhm. ya, punya keluarga gitu, akhirnya kita mulai rekrut tim. Mmm. Tapi, kayak cuman untuk gimana ya, baru untuk membantu day to day work lah, kayak Oke. gitu. Ketika ada invest gitu kan, karena Tita yang ngerjain di finance cuman Tita Mmm. seorang gitu kan. Akhirnya kayak ketika dia lahiran, harus butuh nih tim Mhm tim mhm. baru kan gitu. Akhirnya Mhm. kita rekrut, terus, pas pas timing-nya ada tawaran itu, ya kita benahin semua gitu. Bener-bener Mmm. kayak ngerapihin keuangan dari awal, Mhm. pembukuan, terus nota-nota, Mhm. semua dikumpulin dari berapa tahun sebelumnya itu, sampai akhirnya dibantu kita punya valuasi. Oke. Gitu, sampai dihitungin valuasi kita berapa, baru tuh di situ ketika kayak awal aku dan Tita yang bener-bener kayak polos banget ditawarin invest berapa dan valuasi berapa, itu Mhm. investor yang menilai bahkan Mhm. valuasinya. Terus ketika kita punya tim finance itu semua dibenerin dan dihitung valuasi, terus kayak baru kayak, "Ih gila, kalian valuasinya nggak segitu loh, valuasi kalian tuh segini." Berapa valuasinya? Agak takut nih nge-spill di sini. Berapa sih? Penasaran. 20 M. 20 M. Mhm, Oke. gitu. Terus sebelumnya nggak dinilai segitu dari investor, Berapa gitu. awalnya? Iya biasa ya kalau investor kan ya semurah mungkin gitu kan. Sebelumnya itu kayak cuman, 8, 10 lah Oh, gitu. oke. Begitu dirapihin, Mhm. dipelajarin, nggak segitu loh, harusnya segini. Terus baru dari situ kita kayak nego lagi Mhm mhm gitu. mhm. Enggak, kita nggak apa namanya, nggak istilahnya apa, dibenahin lah gitu, dibenahin valuasinya harusnya segini gitu. Mhm. Kita maunya ketika nilai investnya sekian, share-nya sekian, kayak gitu. Oh, oke Gitu. oke. Berarti emang ya penuh kerja keras ya, maksudnya ketika emang kita ready to grow ya emang Mhm, kita harus, mentally juga ready tadi juga kan. betul Keren betul. banget. Terus abis itu rencananya, selain tadi udah di-spill ya, Mhm udah punya pabrik baru, terus mhm. apa lagi nih? Apalagi mungkin next kita mau grow our market gitu ya. Jadi Expand lebih ke dalam negeri, luar negeri? ke luar negeri sih, gitu. Oke. Karena ya kapasitasnya udah naik sampai 10 Mhm, kali lipat, 10 kali lipat ya? 10 kali lipat. Oke. Sekarang PR-nya ya menuhin kapasitas ini gitu, 10 kali lipat Yang mau awalnya berapa di-share ke mana. kapasitas pabriknya? Awalnya mungkin sebulan 300 lah ya, mentok. tiga Oke. ratus apa ya, kalau kita keluarnya kan biasanya lembaran dulu itu. Jadi kita bilangnya 300 lembar, misal. Nah Oke sekarang udah bisa sampai 2.000 lah gitu, tapi potensi dari, pabriknya sendiri itu bisa sampai 3.000 sebenarnya. oke Mmm, oke. Berarti, tapi memang pernah nggak sih kayak terlintas mhm karena kan emang untuk nge-growth-in tuh 10 kali lipat kan berarti ada banyak hal yang harus dimonitor mhm dan segala mhm macam tuh, mhm. gimana cara mengatasinya gitu? Iya sih. Luar biasa, itu kayak luar biasa banget gitu, kayak dari ya bayangin dari kayak cuman 2 orang anak polos cewek-cewek ini, terus habis itu kita kayak menghadapi realita dan banyak belajar dari, Mas Anu ini partner, shareholder terbaru lah ya yang Mhm keempat. Terus, kita belajar banyak hal,
terus kita bangun tim yang mungkin masih challenge ya sampai sekarang karena bangun tim tidaklah mudah gitu. Mhm mhm. Gitu, itu yang belajar banyak banget dan terutama masalah data gitu, kayak sebelumnya berantakan gitu kan. Sekarang kita semua harus bicara data sih, karena ya timnya semakin besar, kalau misal kita cuman argumen doang nggak ada selesainya gitu, tapi kalau bicara data ya udah real seperti ini, tercatatnya seperti ini, what's next gitu. Sekarang berarti, lagi ini dong, secara sistem gimana Mhm, caranya bisa, apa tuh namanya, running karena kan mhm, kamu juga sibuk untuk mhm, mengisi mhm. acara sini sana gitu, berarti udah disiapin ya untuk secara sistem dan segala macam? Mhm, sedang sih, sedang dibenahin On gitu, proses ya? on proses. Memang targetnya tahun ini selain kita mematangkan market gitu ya, yang sebelumnya kan ibaratnya Robris bisa dibilang sampai 2022 jual mahal ya. Jual Customer mahal kenapa? datang sendiri gitu, kita nggak nyari Oh, customer iya iya gitu iya kan. iya. Tapi begitu besar ya nggak bisa dong, kita kan harus kayak ya skill nih harus bener-bener Mhm, dimatengin, mhm, belajar belajar lagi nih strategi mhm, marketing gimana, strategi sales gimana, mhm. terutama sistem tadi ya, secara internal pun sistemnya harus dibenerin gitu kan. Jangan sampai marketnya growth, tapi sistem dalamnya berantakan, ya ya ini masih belajar juga sih memang, kayak gitu. Oke oke. Tuh. Niam termasuk salah satu yang percaya bisnis tuh bisa running autopilot nggak sih? Eee, percaya sih, gitu. Makanya tapi autopilot nih bukan berarti bener-bener kita lepas tangan ya, Iya iya gitu. iya. Tapi bisa secara sistem tadi kita bilang kayak yang, Robris, target secara sistem di tahun ini tuh harapannya ketika kita punya satu sistem yang firm dari, manufaktur gitu ya, dari proses hulu ke hilir, ketika kita mau duplikasi di tempat lain, itu tuh bisa running smoothly gitu, bisa kayak Mmm, ya udah, jalan, jadi mhm. gitu. Nah ini yang bisa dibilang autopilot tadi gitu, kayak mungkin franchise gitu kan, belum tentu semua franchise bagus gitu. Iya iya iya. Ketika franchise ini punya sistem yang sangat-sangat bagus, ketika dia diduplikasi tidak ada masalah, ya ini kan berarti franchise ini autopilot kayak gitu, gitu sih. Mhm mhm mhm. Kalau dari perspektifku ya untuk Mhm mhm. autopilot Karena sendiri. kan memang, banyak impian brand owner tuh pengen running autopilot gitu kan. Mhm, Cuman kan mhm, memang banyak hal yang disiapin. mhm, Kadang-kadang kita, terlalu terburu-buru gitu ya, mhm, nggak mhm, sabar sama proses dan mhm, segala macam, yang mhm, akhirnya kecepatan terus akhirnya ya mhm, dilepas ya harusnya padahal masih dalam monitoring gitu kan. mhm, mhm. Iya iya. Ya harus sabar sih. Iya. Apalagi kalau bilang autopilot menurutku justru di tim ya. Mhm. Karena mungkin kalau kita sistem, katakan bilang sistem kita bisa build dalam waktu 3 bulan gitu kan. Kayak ya nyusun flow, SOP gitu Mhm. kan, kayak ya peraturan dan Mhm. sebagainya gitu kan. Mhm. Tapi kalau ngomong tim kita nggak bisa dong kayak maksain orang gitu kan, harus bener-bener belajar dan siap dalam waktu 3 bulan kan nggak Mhm. bisa Iya gitu. iya iya. Justru itu sih PR-nya di situ. Sekarang tim Robris ada berapa? Total mungkin sama produksi Mhm. sekitar 36 lah. 36. Mhm. Oke. Dari yang awalnya cuman berdua ya? Iya iya, keren keren. Ada ini nggak sih kesulitan gitu? Maksudnya, Mhm. ya kesulitan pasti ada ya. Iya. Maksudnya, Banyak. eee eee, sebagai itu tadi 2 anak polos gitu ya, terus bertemu dengan ngomongin aduh, ngomongin investment, terus Mhm, ngomongin manufacture yang mungkin erat sama pekerjaan laki-laki, itu mhm. tuh ada challenge-nya nggak sih? Kalau sebagai bisa dibilang woman leader gitu ya, Mhm. di bisnis banyak banget sih. Apalagi kayak dari awal gitu ya, yang orang tua walaupun punya concern di lingkungan juga, tapi kayak tahu anaknya lulus S1 ngurusin sampah, sama ya nggak marah-marah ya. Oh, jadi awal-awal agak skeptis ya? Iya, kayak lulusan S1 ngurusin sampah gitu, Mhm. ngapain gitu kan. Apalagi kayak di awal-awal pasti nggak kelihatan duitnya kan, "Kamu dapat Mhm. apa ngurusin sampah?" Mhm. Gitu kan. Kayak gitu, itu yang ya susah pasti kan, apalagi kayak cewek gitu kan, udah dituntut kayak ya pasti punya keluarga, punya anak, ya kayak Mhm. gitu ya bahasa Mhm. Indonesia kan. Iya. Iya, iya ya, beruntung sih gitu. Nah itu juga nggak gampang gitu, ketika
2021 gitu kan, Tita udah mulai berkeluarga, punya anak, itu juga nggak gampang gitu kan, Mhm. apalagi terus timnya makin banyak gitu kan, terus, eee, tapi leader-nya cewek, ya kadang ya nggak bisa memungkiri ya sebagai cewek kadang kan ada masa-masa emosinya tidak terkontrol. Mhm. Kalau udah kadang apa ya, kalau saya pribadi sih masih bisa gitu ya, masih bisa keep calm, mungkin dengan pengalaman huru-haranya Robris Mhm jauh mhm. ini gitu masih bisa tenang, masih bisa logis gitu kan. Tapi ya pasti saya pun mengakui kayak ada masa-masa yang emosinya nggak kontrol gitu. Ya susahnya di situ sih, maksudnya sebagai cewek gitu ya. Tapi menurutku banyak juga privilege-nya gitu ketika cewek gitu kan bisa bisa nyontoin gitu kan, bisa turun lapangan dan bisa bener-bener bisa apa ya, apalagi di awal-awal produksi kan saya sendiri gitu. Aku sendiri yang ngelakuin, aku sendiri yang nyontoin, aku sendiri yang ngajarin karyawan produksi gitu. Itu yang bikin justru mereka respect gitu, kayak Mhm mhm mhm. respect banget sama aku dan Tita gitu, kayak cewek-cewek kayak nggak pernah, nyerah gitu kan, terus mau belajar terus, bahkan mau mendengarin mereka yang ibaratnya ya level operator gitu Mhm kan. mhm mhm. Kayak gitu sih, itu justru sisi human touch-nya sebagai manusia ini yang bikin tim itu solid juga kadang, kayak gitu. Iya iya iya. Karena emang namanya kita punya bisnis sendiri, diawali dengan Mhm, sendiri, berarti tetap mhm, harus turun tangan dan nunjukin mhm, ya bahwa mhm, kita juga pengen, brand owner ada sense of ownership juga dari mhm. teman-teman yang lain yang ikut menggerakkan gitu ya. Iya, betul, Oke, dari percakapan kali ini tuh aku menemukan banyak, apa ya, semacam inspirasi dan harapan. Pertama nih, mungkin banyak yang, sering ya bertanya gitu, "As a designer kita bisa nggak sih hidup?" Gitu. Karena kan, ya nggak bisa dibungkirin ya, sekarang Mhm. tuh orang-orang dikit-dikit mungkin, butuh desainer, tapi tuh kayak, mmm, ya kita kurang sejahtera lah ya sebagai desainer gitu. Makanya pernah datang ke sebuah seminar gitu, talk show gitu, tanya anak-anak kuliahan ini, desain Mhm. gitu, orang tua saya nanya gitu, "Saya bisa nggak sih hidup sebagai desainer?" Gitu. Emang harus banyak pembuktian gitu ya kan, Mhm, dan mhm. kebanyakan memang, desainer-desainer ini banyak yang alih profesi juga Mhm, kan, mhm, demi untuk tuntutan hidup dan segala macam gitu. Dan ini salah satu yang, komit nih mhm. sama profesinya sebagai desainer gitu. Thank you loh untuk memberikan contoh bahwa kalian desainer, kalian punya harapan, kalian desainer yang punya penghasilan gitu, dan bisa mencukupi ya. Terus juga sebagai perempuan, Mhm, sebagai leader ya mungkin masih mempertanyakan gitu dan, banyak rintangan di depannya gitu ya, masih banyak apa, harapan lah buat buat mhm. kita untuk bisa maju, dapat investasi, masuk ke pasar ekspor dan segala macam. Keren banget pembicaraan kita hari ini. Sayang Amin. sekali waktunya Alhamdulillah. sudah habis. Mungkin kita bisa lanjut ya off cam ya, boleh Oke, ya? siap, siap, siap. Thank you banyak udah, main ke Famos. Mhm, Mungkin tahun depan ada pergerakan lagi, kita undang siap. lagi untuk share lagi ceritanya ya kan. Thank you sudah mendengarkan Famos Figur Podcast juga teman-teman, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Jika kalian suka mendengarkan podcast ini, silahkan komentar atau bagi informasi podcast hari ini ke teman-teman kalian. Supaya kalian tidak ketinggalan info terkini, catch up bersama kita di Instagram @famoscompany. Terima kasih and have a good day Famos Friends.